Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan membahas salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk dengan kode emitennya CGAS. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu, yang mana PT Citra Nusantara Gemilang dibentuk pada bulan Desember tahun 2005 yang dikenal sebagai perusahaan trading dan distributor compressed natural gas yang pertama dalam mendistribusikan gas ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pipa gas. Nah, gas alam ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan industri, transportasi, perumahan, dan pembangkit tenaga listrik swasta yang menggunakan gas sebagai bahan bakar. Perseroan merupakan induk dari beberapa anak perusahaan, diantaranya ada PT Citra Nusantara Energi atau CNE, kemudian ada PT CNG Hiliraya atau CHR, PT CNG Global atau CN Global, dan PT Cipta Rizky Energi atau CRE. Nah, jaringan distribusi perseroan dan anak perusahaan ini telah menjangkau berbagai daerah di wilayah Indonesia, diantaranya ada Palembang, kemudian Cikarang, Grobogan, dan Sidoarjo. Dengan rencana strategis untuk berkembang, perseroan akan memperluas cakupan layanannya dengan mengarahkan pengembangan bisnis ke arah perdagangan dan distribusi LNG selain CNG. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada aktivitas dari perusahaannya, yang mana di sini ada 10 besar pelanggan perseroan selama 3 tahun terakhir. Contohnya itu ada Kaldusari Nabati Indonesia, kemudian ada Kalbe Farma, kemudian ada Ateja Tritunggal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan oleh emiten Cgas ini sebanyak 531.429.000 lembar dengan persentase IPO-nya 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Kemudian nilai nominal sebanyak Rp50 per lembar, harga pelaksanaan di kisaran Rp284 sampai Rp338 per lembar. Adapun nilai IPO yang didapat maksimal Rp179.623.002.000. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Kemudian untuk itu selain saham, emiten juga mengeluarkan waran sebanyak 265.714.500 lembar dengan persentase IPO-nya 21,43% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp50 per lembar, harga pelaksanaannya Rp306 per lembar. Adapun rasionya yaitu 2:1. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya yaitu 14 hingga 19 Desember, tanggal efektifnya 29 Desember, masa penawaran umum 2 hingga 4 Januari 2024, tanggal pencatatannya yaitu 4 Januari 2024, tanggal distribusi sahamnya 5 Januari 2024, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 8 Januari 2024. Kemudian, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rinci, 90% digunakan untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG station di Galian Field Tambun Zone 7 Regional 2. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai capital expenditure atau CAPEX. Kemudian 10% itu digunakan sebagai modal kerja, yang mana penggunaan dana ini digunakan sebagai operating expenditure atau OPEX. Kemudian untuk keunggulan kompetitifnya, yang pertama itu ada price is right, yang mana harga yang kompetitif sehingga menghasilkan penghematan biaya yang menarik untuk pelanggan meterik yang terkalibrasi sehingga pelanggan mendapatkan hasil pemakaian CNG yang terukur dengan tepat. Kemudian ESDM Award, yang mana perseroan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas standarisasi dan uji mutu yang sudah dilakukan perseroan selama lebih dari 16 tahun. Kemudian easy to get, maksudnya adalah jaringan distribusi perseroan dan entitas anak ini tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga CNG akan lebih mudah diperoleh oleh pelanggan. Kemudian ada quality of services, yang mana perseroan menerapkan aplikasi SCADA yang terintegrasi sehingga pelanggan ini dapat memastikan pengiriman CNG sesuai jadwal. Nah, kemudian yang terakhir itu ada safety
Meskipun tekanan tinggi hingga 250 bar, CNG merupakan gas yang sangat aman karena perseroan ini selalu menggunakan standar tertinggi keamanan untuk distribusi gas ke pelanggan. Kemudian, untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama itu ada ketersediaan pasokan gas alam. Apabila pasokan gas alam ini tidak tersedia atau tidak diperoleh, akan mengakibatkan perseroan dan entitas anak tidak dapat beroperasi dalam produksi gas alam terkompresi, sehingga tidak dapat mendistribusikannya ke pelanggan. Kemudian risiko usaha antara lain risiko persaingan usaha, risiko operasional, risiko kebijakan subsidi pemerintah di bidang energi atau bahan bakar, risiko pergeseran penggunaan energi, risiko bencana alam, serta risiko sumber daya manusia. Nah, untuk risiko umumnya itu terdiri dari risiko kondisi perekonomian secara makro, kemudian ada risiko perubahan tingkat suku bunga, dan risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum. Adapun risiko bagi investor antara lain risiko atas likuiditas saham, risiko atas fluktuasi harga saham perseroan, serta risiko atas pembagian dividen. Kemudian untuk key financial highlights yang pertama ada neraca keuangan. Kalau kita lihat dari rasio-rasio utamanya per 30 Juni 2023, current rasionya berada di angka 1,6 kali, debt to asset rasionya sebesar 59%, debt to equity ratio atau DER-nya 147%, DSCR tercatat 1,58 kali, ICR-nya ini tercatat 6,97 kali. Kemudian key financial highlights yang kedua ini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 30 Juni 2023, GPM tercatat 19%, kemudian ada OPM atau Operating Profit Margin tercatat 3%, return on assets-nya tercatat 3%, return on equity-nya tercatat 6%, sementara revenue-nya ini terkontraksi ya, minus 14%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.